Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Senang bisa berjumpa kembali. Dan hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, Elohim yang hidup, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, tapi kami butuh hikmat yang daripada-Mu. Kami butuh pengertian, kami butuh pengetahuan sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Bapa, Engkau rapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan, layakkan, dan kuduskan hamba. Ampuni segala dosa hamba. Dan Bapa, taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut ini, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba pertaruhkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang karakter. Dan karakter yang akan kita belajar sama-sama di hari ini adalah karakter yang sulit. Artinya gampang untuk kita ucap di bibir mulut ini, tetapi sulit untuk kita bereskan di dalam hati kita. Karakter yang akan kita belajar sama-sama yaitu tentang mengampuni. Kita semua pasti pernah mengalami mengampuni maupun tidak mengampuni. Tapi kita akan fokus ke mengampuni. Kita sama-sama buka dalam Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini saya renungkan dan saya ingin share ke Bapak Ibu. Mari kita berpikir sama-sama, kenapa di situ dimulai dengan kata sabarlah. Kenapa tidak langsung mengampuni? Jadi setelah saya pikir-pikir, benar untuk harus kita ambil sikap sabar di luar. Karena waktu kita sabar, kita pasti bisa tenang, tidak tergesa-gesa, dan akhirnya kita dapat mengontrol perasaan dan pikiran kita. Oleh sebab itu, untuk mengampuni seseorang, kita butuh sekali yang namanya kesabaran. Kita harus sabar seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dendam di situ artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu dendam. Bersikeras untuk membalas. Dan memang sulit untuk kita mengampuni orang yang seperti demikian. Kita tidak berbuat salah, kita tidak dendam sama dia, tetapi dia dendam sama kita. Dan sering kita alami itu dalam kita punya kehidupan. Tapi di sini yang firman Tuhan ajar dan Tuhan suruh untuk kita harus lakukan yaitu mengampuni. Mengampuni seorang akan yang lain apabila orang itu taruh dendam untuk kita, kita pun harus mengampuni. Jadi jika kita yang menaruh dendam kepada orang lain, kita harus bertobat. Dan jika orang lain yang menaruh dendam untuk kita wajib untuk mengampuni dia. Mengapa demikian? Karena di ayat selanjutnya, Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu.
Jadi kita wajib berbuat sama seperti yang telah Tuhan lakukan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, titel kita berubah, bukan menjadi anak-anak dunia, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan di situ wajib kita mengikuti teladan Tuhan kita. Salah satunya teladan yang Tuhan berikan sebagai contoh, yaitu mengampuni sesama kita. Meskipun kita tidak bersalah, tapi kita tetap harus mengampuni. Dan mengampuni seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kita baca bersama-sama di dalam Matius 18. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi kita bisa lihat bersama-sama di ayat yang ke-21. Di situ Petrus bilang begini sama Tuhan. Petrus bilang, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali ya Tuhan?" Itu Petrus bilang ke Tuhan begitu ya. Dan di ayat yang ke-22, di situ Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan bilang ke Petrus, bukan Petrus, bukan sampai 7 kali. Tetapi harus 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni itu tidak boleh ada batasnya. Mengampuni juga berarti tidak boleh setengah-setengah. Tapi harus mengampuni. Hari ini kalau ada orang yang buat salah, kita harus mengampuni. Kalau besok orang yang sama buat salah lagi, kita harus mengampuni. Kalau besok lusa lagi, kalau orang itu buat salah lagi, kita harus tetap mengampuni. Karena itu Tuhan punya perintah. Dan di ayat yang ke-35, kita bukan hanya asal mengampuni, di bibir mulut ini saja keluar kata, sudah, saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan. Bukan hanya sekedar begitu, tetapi di ayat yang ke-35 kita lihat sama-sama di bagian terakhir, di situ katakan kita harus mengampuni dengan segenap hati. Mengampuni dengan segenap hati itu sulit sekali. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dapat mengampuni sesama kita dengan segenap hati. Waktu kita mengampuni sesama kita dengan segenap hati, maka kita punya Bapa yang di sorga akan berbuat hal yang sama terhadap kita. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika ada orang lain yang sudah membuat Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk sakit hati, atau Bapak Ibu pernah dihina, dibully, diperlakukan tidak baik, tidak dianggap atau tidak dihargai, tidak dihormati, Bapak Ibu digosip oleh orang lain, atau ada orang lain di sekitar Bapak Ibu, entah itu teman, kerabat, saudara, mereka berpikiran yang negatif tentang Bapak Ibu. Satu sikap yang Bapak Ibu harus ambil yaitu tetap mengampuni. Lawan itu semua dengan sabar dan ambil keputusan untuk mengampuni. Waktu dalam keadaan sabar, waktu dalam keadaan tenang, baru kita bisa dengar baik-baik suara Tuhan itu bagaimana. Jadi kita jangan langsung darah tinggi, jangan langsung ambil keputusan secepatnya untuk langsung, sudah saya tidak akan ampuni kau lagi. Bahaya Bapak Ibu. Jadi kita sabar, kita tenang, dan mari mengampuni sesama kita dengan segenap hati. Entah masalah yang datang itu dari suami dengan istri, atau orang tua dengan anak, gembala dengan jemaat, pimpinan dengan bawahan, kakak dengan adik, atau dengan sahabat, dengan yang lain-lain. Lepas pengampunan untuk mereka, kasihilah mereka sebagaimana Tuhan telah mengasihimu. Ampunilah mereka sebagaimana Tuhan telah mengampuni. Jadi jika Bapak Ibu mau untuk menikmati janji Tuhan,
Bapak Ibu harus siap untuk mengampuni sesama kita, mengampuni dengan segenap hati dan bukan dengan setengah hati. Waktu Bapak Ibu bisa untuk melakukan itu, maka Bapak Ibu akan merasakan damai, merasakan tenang, ketenangan, merasakan sukacita. Dan satu lagi, Bapak Ibu pasti akan menikmati berkat Tuhan sepanjang hari-hari hidup Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, untuk kebenaran firman-Mu yang mendidik kami, menegur kami, meneguhkan kami, untuk mengampuni sesama kami, bukan asal mengampuni Bapa, tetapi mengampuni dengan segenap hati. Benar Tuhan, memang sulit jika orang lain menyakiti kami dan kami harus mengampuni mereka. Memang sulit Bapa jika orang lain menghakimi kami dan kami harus tetap mengasihi mereka. Tapi Bapa, kami mau mengikuti teladan-Mu sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Kami pun mau Bapa untuk mengampuni sesama kami. Bapa, mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Dan biarlah ya Bapa, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan bagi kami, sesuai dengan karakter-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kehidupan kami mengubah sikap orang lain. Dan karakter mereka pun juga diubah, karena mereka melihat Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kembalikan segala pujian hormat, sembah kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.